sekalian, Bapak mau kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas mau pimpin teman-temannya. Baik semuanya, sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan diberikan doa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai wawasan kebinekaan global. Karena di dunia ini sangat beraneka ragam, baik ras, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bijak memahami mengenai wawasan kebinekaan global ini, maka yang terjadi adalah perang, maka yang terjadi adalah keributan dan lain sebagainya. Nah, jadi wawasan kebinekaan global ini ada 5 topik. Tapi khusus hari ini kita bahas topik kelima, yaitu menuju sekolah damai. Capaian pembelajaran. Apa sih yang mau kita capai setelah kita belajar mengenai wawasan kebinekaan global, materi sekolah damai? Jadi capaian pembelajaran kita seperti yang Bapak sajikan depan. Setelah mempelajari wawasan kebinekaan global, topik menuju sekolah damai, peserta didik diharapkan mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Kira-kira kita pinginnya lingkungan sekolah ini seperti apa? Ayo, kasih pendapat. Damai, bagus. Apa lagi? Nyaman, apa lagi? Aman, dan lain sebagainya. Supaya sekolah kita damai, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah yang damai? Kerjasama. Oke, kerjasama. Apa lagi? Menerima pendapat orang lain. Toleransi berarti kan? Demokrasi. Oke, bagus. Apa lagi? Mematuhi tata tertib. Apa saja tantangannya tadi supaya kita sekolah kita damai, apa? Jadi tantangannya adalah kadang kita abai, kita tidak melaksanakan, kita tidak peduli, kurang wawasan. Nah, kita ingin dihargai, tapi tidak dihargai. Jadi tantangannya, iya kan? Ya. Oke, itu hanya pertanyaan pembuka. Nah, dasar sekolah damai. Ada beberapa yang menjadi dasar sekolah damai. Ada 3. Yang pertama adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan. Itu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Sistem. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Jadi harus demokratis, kalau enggak ya enggak damai. Dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ada konvensi hak anak PBB. Jadi PBB nanti ada lembaganya yang mengkaji mengenai anak-anak UNICEF. Ya, kemudian ada 10 hak anak menurut PBB yang harus dipenuhi. Apa itu? Hak mendapatkan identitas. Identitas itu misalkan nama. Jadi jangan pula tak bernama dia. Kalau tak bernama nanti bagaimana menikahkan dia? Bagaimana menyekolahkan dia? Kan repot. Apalagi kok sampai ada yang tak bernama. Nah, jadi harus ada identitas, harus ada nama, KTP. Ada KTP? Ada. Ada? Ya, sekarang udah ada. Anak-anak yang baru lahir pun sekarang udah ada KIA-nya. KIA. Ya kan? Jadi yang belum ada boleh diurus. Kemudian terdaftar di kartu keluarga. Jadi identitas kalian jelas. Kemudian memiliki kewarganegaraan. Iya, jangan tak ada kewarganegaraan. Karena negara berkewajiban melindungi warga negaranya. Kalau kalian nggak punya warga negara, negara mana yang mau melindungi kalian? Melindungi hak asasi kalian dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh perlindungan, memperoleh makanan, atas tubuh yang sehat, rekreasi, mendapatkan pendidikan, bermain,
khusus yang Bapak tebalkan itu bisa atau harus kita lakukan di sekolah. Jadi anak-anak itu harus memperoleh perlindungan. Jadi kan nggak boleh semena-mena dengan kawan kalian, karena sebenarnya setiap manusia, setiap anak-anak harus dilindungi. Gitu. Walaupun kaya atau miskin, hitam atau putih, semua anak dilindungi menurut hak asasi anak, PBB, hak anak menurut PBB. Jadi ini harus dilaksanakan khususnya yang bercetak tebal, karena itu bisa dilakukan di sekolah. Kemudian sekolah ramah anak itu Permen PP, apa PP? P. PPA nomor 8 tahun 2014. Jadi sekolah itu harus ramah anak. Sekarang Bapak akan sajikan mengenai video edukasi melawan perundungan atau bully. Oke. Sekarang coba perhatikan video edukasi mengenai perundungan ataupun bully. Silakan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berobat dengan baik. Oke. Perundungan atau bully adalah perilaku tidak menyenangkan. Perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Jadi kalau tadi kita lihat video tadi, kira-kira apa saja contoh-contoh perundungan atau bullying teman-temannya? Yang pertama, mengejek okto dengan sebutan kribo dan krimis. Ya, kribo serius. Kemudian apa lagi tadi? Hitam. Hah? Ya, mungkin mengatakan apa tadi? Berkulit gelap. Apa lagi? Itu tadi terkadang Mengganggu. Ketika misalkan tadi duduk harus bayar. Padahal kan tadi sesuai prinsip sekolah damai tadi, setiap siswa harus memiliki hak yang sama, kesamaan. Padahal yang dilakukan siswa tadi tidak. Kenapa pula harus berbayar? Emang punya dia sekolah itu. Apalagi yang dilakukan teman-teman tadi? Menjelekkan ataupun merendahkan hasil karya temannya. Iya, betul Pak. Jangan gara-gara kita, kayak kawannya jadi hancur. Padahal dia pintar menggambar, dia masih baru mulai. Kita jelek-jelekan sehingga ya dia jadi nggak suka lagi menggambar, padahal dia punya potensi. Gitu. Jadi hasil karya juga harus kita hargai. Kalau nggak bisa menghargai, ya udah nggak usah komentar. Iya aja. Paham ya? Paham. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh perundungan di sekolah. Oke, sekarang Bapak minta coba sebutkan masing-masing kelompok satu contoh perundungan di sekolah. Yuk, satu kelompok satu yuk. Pikirkan satu contoh perundungan yang sering terjadi di sekolah kita. Yuk, cepat. Mengejek teman sekelas. Mengejek teman? Iya, mengejeknya contohnya? Orang tuanya kejek, ataukah kondisi keluarganya kah, ataukah fisiknya kah, ataukah mengejek bagaimana? Fisik. Ya, mengejek fisik teman. Oke, apa lagi? Ya, cepat. Hah? Kenapa? Ya, contoh pembunuhan itu apa? Contoh memukul temannya. Itu kan termasuk Pembulian. ya. Apalagi yuk? Mengancam. Apalagi? Yuk, yuk. Mengenai kekurangan seseorang. Oke, itu juga boleh. Apa lagi? Rusak barang teman Pak. Iya. Dengan sengaja ya? Iya. Tidak sengaja tidak. Nah, ada banyak contoh kasus perundungan ataupun bully, termasuk yang terjadi di sekolah kita. Gitu. Jadi hal yang kalian anggap bercanda,
hal yang kalian anggap sesuatu lelucon itu bisa membuat kawan kalian tertekan, bahkan putus sekolah, yang lebih ekstrim lagi bunuh diri. Nah, Bapak mau setelah video ini nanti, setelah pembelajaran hari ini, stop perundungan, stop bully, paham ya? Stop bercanda yang kelewatan. Ada dulu kawannya berdiri, bangkunya ditarik, terakhir apa? Tulang ekornya rusak, tak bisa jalan lagi. Stop lucon yang nggak benar. Jangan sampai ada siswa di kelas ini yang tertekan. Jangan sampai ada siswa di kelas ini yang merasa terintimidasi, sakit hati dan tidak nyaman karena perlakuan kita. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, jadi terkait perundungan, udah tahu ya apa itu perundungan ya? Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan sehingga kawan kita itu tidak merasa nyaman, sakit hati dan tertekan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia maya pun banyak ini, maki-maki dari Facebook, mengejek orang dari apa lagi? Instagram dan lain sebagainya. Paham ya? Dunia maya pun sekarang tidak kalah bahayanya untuk pembunuhan ini. Jadi tolong mulai sekarang anak-anak kelas 12 dia tolong diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan gara-gara perilaku kita merusak masa depan orang lain. Apakah kita masuk yang lebih sempurna daripada kawan kita? Tidak. Oke. Berikutnya, perhatikan video edukasi mengenai kekerasan seksual. Bermanfaat sih loh. Silakan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah menyadarkan kita betapa pentingnya tindakan pencegahan dan penanganan. Ananda Raisa. Sebelumnya, Bapak memohon maaf atas pengalaman pahit yang Ananda alami di sekolah. Bapak sudah tahu tentang perilaku bejat oknum tidak bermoral itu. Mohon kiranya Raisa cerita dan kita mengatasi masalah ini bersama. Tertanda Dewantara. Oke, tadi perundungan sudah, sekarang edukasi mengenai kekerasan seksual. Coba perhatikan definisi kekerasan seksual di depan. Kekerasan seksual adalah setiap perubahan, merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang yang berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jadi definisi mengenai kekerasan seksual seperti yang Mas sebutkan tadi, atau sekali lagi coba dibaca sedikit, Pak. Kekerasan seksual adalah setiap perubahan, merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang yang berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Ya, jadi kegiatan atau perilaku menghina, melecehkan, merendahkan seseorang terkait misalkan atau yang berhubungan dengan bagian reproduksi itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya seperti yang ditayangkan tadi apa? Oknum guru melakukan apa? Pelecehan seksual apa? Iya, pelecehan seksual apa yang dilakukannya? Yang enggak. Kenapa? Iya, meraba dada siswinya. Ini kita edukasi ya, jangan berpikir negatif ya. Jadi yang ketawa apalagi perempuan itu berpengalaman mungkin. Apa yang dia akan ditertawakan seharusnya miris melihat berita yang seperti itu. Kalau tadi berita bukan animasi gitu. Jadi gini, yang pertama Pak sampaikan adalah
kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita, pria juga ada korban kekerasan seksual. Nah, kalau tadi itu jelas wanita, ya kan? Apakah pria juga bisa menjadi korban seksual? Iya. Seperti yang di si Rizky tadi. Kalau kalian masih mengatakan si Rizky atau siapa lagi? Adi dengan kata-kata apa? Banci, bencong, dan lain sebagainya, itu kan terkait dengan reproduksi kan? Iya Pak, betul. Nah, maka itu termasuk pelecehan seksual. Bisa ya? Bisa. Jadi bukan hanya wanita, wanita juga. Apalagi wanita pasti lebih rentan. Nah, tadi apa sengaja membuat contohnya itu guru, bukan orang di luar sana yang tidak sekolah, bukan. Jadi pelecehan seksual ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Bisa guru, bisa orang tua, apalagi bisa sepupu, paman dan lain sebagainya. Ya, bisa pacar, bukan? Yang paling besar pacar memang. Paham ya? Paham. Jadi mulai sekarang batasi diri kalian supaya tidak menjadi korban Seksual. dan kalaupun terjadi pelecehan seksual kalian harus melapor ke guru jika lingkungan sekolah dan melapor ke pihak berwajib. Kenapa? Supaya tidak ada lagi nanti korban-korban yang lain. Gitu. Paham ya? Nah, jadi bagaimana kita supaya membatasi diri supaya tidak dilecehkan ya? Kalau kita harus tahu. Contoh kalau misalkan pacarnya mengajak ke tempat yang gelap, boleh? Jangan mau. Kalau kalian mau, iya. Berarti kalian tidak mendukung. Jadi ada batasan-batasan. Paham ya? Nah, pernah dengar orang tua melecehkan anaknya? Pernah. Nah, sekarang dunia ini bukan apa lagi, udah edan sekarang. Orang tua kandung pun ada yang melecehkan anaknya. Ada contohnya. Baca apa berita, tonton berita. Jadi maksud Bapak, kalian sudah dewasa, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Maka yang pertama dilakukan tadi kita membatasi diri terhadap hal-hal yang berpotensi seperti itu. Ya contohnya misalkan kita menggunakan pakaian yang sopan. Seksi gitu Pak. Astaga. Ya sopan. Betul. Tetapi ternyata korban yang paling besar itu bukan Yang seksi. seksi. Ternyata banyak juga yang sopan kena juga. Nah, jadi yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Contoh, kegiatan kalian contohnya yang kemarin tidur di apa? Di depan apa namanya? Depan lab. Datang orang misalnya ditengok, dikomentari contohnya. Maaf ya, bukan Bapak mau ini. Contoh, dikomentari misalkan iya itu. Contoh, ini contoh. Bukan hanya pantat dan lain sebagainya. Ini kita belajar komunikasinya. Itu juga pelecehan seksual secara verbal. Dan kalian membuat atau memancing orang melakukan itu. Kenapa? Ya kan tidur terlentang di situ. Ya kan? Dan lain sebagainya, komentar-komentar yang seperti yang disampaikan kawannya. Ini edukasi ya. Jangan ngeras jadi ngambil tidak. Paham ya? Terkadang diri kita sudah benar, lingkungan kita nggak benar. Paham ya? Yang dilakukan sudah benar, tapi ada aja orang-orang yang pikirnya nggak benar. Jadi kalau ada mendapat hal seperti itu, baik yang berat maupun yang ringan, harus dilaporkan ke guru biar jangan terbiasa. Paham? Supaya langsung dibenahi. Ada pertanyaan? Ya. Selain yang disampaikan Rizky tadi, yang Rizky korban tadi, ada lagi kira-kira pelecehan seksual baik dari fisik maupun verbal? Ada? Contoh aja ya. Apa lagi? Ya, kreatif, nggak apa? Gak usah malu-malu. Ya, seperti yang disampaikan kawannya juga tadi kan, katanya pantat besar. Itu juga contoh kekerasan seksual. Bilang bencong juga. Betul. Hah?
tinggi badan tidak kekerasan seksual, mungkin masuk ke perundungan, masuk ke bully, tapi nggak masuk ke kekerasan seksual. Karena seksual itu terkait dengan alat reproduksi. Maaf katanya nih laki-laki, apalagi yang pola pikirnya seperti Rizky contohnya, bilang contohnya, maaf katanya nak, dada rata contohnya, maaf ya, itu masuk ke pelecehan seksual? Iya. Pokoknya segala sesuatu tindakan kita terkait alat reproduksi, terkait hal-hal yang vital, yang sensitif, yang bisa merendahkan orang lain, maka masuk ke kekerasan seksual. Baik dilakukan langsung atau dengan kata-kata. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Ya. Masih apa? Boleh sekali? Boleh Pak, boleh. Kalau tadi mengenai video edukasi kekerasan seksual, sekarang mengenai Diskriminasi dan intoleransi. Oke, silakan. Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Kita Indonesia, kita Bhinneka, dan kita Tunggal Ika. Tadi sudah memperhatikan video mengenai diskriminasi dan Intoleransi. diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas, biasanya mayoritas terhadap minoritas. Mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan Suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Kemudian intoleransi adalah sikap Sikap abai, tidak peduli terhadap eksistensi orang lain. Oke, apa jadinya jika seluruh manusia di bumi ini seragam semua? Kira-kira apa dampaknya? Kalau semua seragam, kenapa ada diskriminasi? Karena kan ada perbedaan, perbedaan kelompok. Ada wanita dengan pria, ada misalkan agama dari kelompok agama, dari kelompok ras, kan ada kelompok-kelompok kita di Indonesia. Nah, coba tegaskan. Jadi kalau seandainya tidak ada kelompok-kelompok, contohnya semua manusia seragam, apa yang terjadi? Tidak ada diskriminasi. Tidak, sama, bukan tidak ada diskriminasi. Apakah indah? Ya. Tidak. Apakah bisa berkembang biak? Tidak. Tidak. Perempuan semua, Iya. laki-laki semua. Iya. Gitu. Kemudian dari mana kita tahu cantik? Karena ada perbedaan. Kalau semua sama ya nggak ada lagi istilah definisi cantik dan lain sebagainya. Sulit diketahui. Pelangi kalau satu warna apakah cantik? Tidak. Nah, suka atau tidak suka, kita hidup di negara yang memiliki perbedaan atau keberagaman cukup besar dari segi suku, agama, ras, bahasa, jenis status sosial dan lain sebagainya. Kita beragam. Yang menjadi pertanyaan, apakah nanti dengan kelompok-kelompok tersebut, dengan keberagaman tersebut, kita melakukan ataupun ikut dengan orang lain melakukan hal-hal intoleransi, diskriminan? Harusnya tidak. Kenapa? Karena biasanya dilakukan oleh yang mayoritas kepada yang minoritas. Kenapa? Karena mayoritas merasa, oh ini kan kampungku, oh ini kan apaku, oh ini kan begini. Dia menggunakan power ataupun kekuatan mayoritasnya untuk menekan yang minoritas. Jangan sampai dilakukan hal seperti itu. Paham ya? Waktu Bapak SD, Bapak berpikir betapa bodohnya nenek moyang kita mau dipecah belah oleh Belanda dengan divide et impera. Apa kita masih mau mengulangi lagi? Gampang dipecah? Jangan. Kalau kita gampang dipecah ya negara kita bakal dijajah kembali. Bisa ya? Bisa. Oke. Coba sebutkan
permasalahan terkait diskriminasi dan intoleransi yang terjadi, boleh kasus di sekolah, boleh kasus di rumah. Yuk, silakan. Misalkan dalam hal contohnya dalam rumah, si bapak contohnya duduk tenang, si ibu sudah repot berberes-beres, memasak sambil jaga anak. Kalau bapaknya tidur aja tenang aja, bukan karena baru istirahat, tidak, karena memang maaf katanya memang itu kan tugas perempuan, menjaga anak kan tugas perempuan, memasak kan tugas perempuan. Itu juga contoh diskriminasi dalam hal jenis kelamin. Ya, itu kerjaan perempuan, maka perempuan semua nggak boleh. Itu termasuk contoh diskriminasi jenis kelamin. Oke, meremehkan kepercayaan orang lain itu juga bagian dari intoleransi. Jadi apa arti agama? Kalau diartikan A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama adalah tidak kacau, yang membuat masyarakat tidak kacau. Jadi jangan sampai ada lagi mengatasnamakan agama untuk membuat kekacauan. Berarti esensi agama itu apa? Agamanya nggak salah, oknumnya yang salah. Paham ya? Agamanya tidak salah, oknumnya yang salah. Menurut Bapak, agama ataupun kepercayaan Bapak itulah yang benar. Menurut Rizky, agama dan kepercayaannya itulah yang benar. Mari kita jalankan masing-masing kepercayaan kita tanpa kita paksakan kepada orang lain bahwa agama saya yang benar. Yang terjadi apa? Perpecahan. Jadi kita pun nggak boleh lagi terjebak dalam hal-hal intoleransi. Bisa nak? Bisa. Oke, lanjut. Kesimpulan pembelajaran. Hari ini kita belajar apa aja? Belajar. Barundungan. Apa tadi barundungan? Babunian. Apa tadi? Menghina. Tradisi maupun Ya, membuat orang lain merasa lanjut. Apa lagi kita belajar? Segala sesuatu perbuatan yang lain yang kita lakukan sehingga membuat orang lain merasa baik dari kata-kata maupun dari fisik. Yang terakhir apa? Diskriminasi. Intoleransi adalah perlakuan kelompok mayoritas ada minoritas, ya, terkait apa? Suku, agama. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Bapak mau kalian menjadi siswa-siswa yang tidak melakukan hal-hal itu lagi. Jadi jangan cuma diajarkan, bisa ya? Bisa. Jadi jangan lagi mengejek kawan atau makin parah gitu, makin tambah pengetahuannya makin dimanfaatkan untuk hal yang lain. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Bapak harap ini dijadikan pembelajaran yang baik untuk kita semua, karena Bapak lihat banyak permasalahan-permasalahan baik di dunia nyata maupun di dunia maya terkait yang tiga tadi. Jadi kalau semua itu kita jaga tadi, maka sekolah kita akan damai. Jangan sampai ada lagi siswa yang putus sekolah gara-gara tuntutan kita, apalagi makanya sampai bunuh diri. Jadikan ini pembelajaran untuk kehidupan kalian yang lebih baik lagi ke depannya. Paham? Oke, sampai di sini. Selamat